Oh, supaya dilihat banyak orang, banyak yang like, bisa viral, bisa banyak ditandai orang, dikenal orang. Astaghfirullahalazim. Kan lumayan. Kita sedang kekurangan APBN, tarik pajak, tapi dengan cara yang salah, yang disalahkan oleh syariat, bertentangan dengan syariat. Apakah dengan cara yang seperti itu halal? Nauzubillah. Apalagi sekarang sudah 2021 bulan Februari, sudah berapa puluh juta lagi bertambah. Nauzubillahi min zalik. Dan ini terus dibiarkan. Allahu 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 Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan nabiyya wa rasulah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kala, amin ya rabbal alamin. Bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan sampai kita mati sebelum kita dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Dan semoga matinya kita dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan semoga kita nanti mati dalam keadaan beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita mati husnul khatimah dan ditempatkan di surganya sehingga kita bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, generasi muda Indonesia mayoritas rusak di tengah-tengah saat COVID-19. Mayoritas anak muda di Indonesia rusak di saat COVID-19. Loh, kok bisa begitu? Iya. Apa kira-kira penyebabnya? Kalau kita lihat di Google, kalau orang bilang Mbah Google, kita ketik di atasnya aplikasi salah satunya yang merusak generasi muda Indonesia. Kita ketik di Google aplikasi perusak generasi, maka yang keluar yang pertama dan paling atas itu adalah aplikasi TikTok. Gawat ini TikTok ini. Bahkan di dalam situs tipspintar.com mengatakan di situ ada 5 aplikasi perusak generasi Indonesia. Generasi muda pastinya. Ada 5, dan yang paling atas, yang pertama itu adalah TikTok. Baru nanti ada nomor 2 Bigo Live. Yang ketiga, keempat dan seterusnya ada aplikasi yang merusak generasi muda Indonesia.
Apa itu TikTok? TikTok itu, TikTok itu adalah sebuah jaringan sosial dan platform video musik Tiongkok, diluncurkan pada tahun 2016. Jadi TikTok itu nanti di aplikasi itu ada musik-musik, kemudian anak-anak muda itu berjoget-joget. Ya, ada yang membuka aurat, ada yang menampakkan dadanya setengah telanjang, kemudian berjoget-joget. Apa untungnya itu pakai TikTok itu? TikTok ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena dia mengandung konten-konten pornografi. Oh, supaya dilihat banyak orang, banyak yang like, bisa viral, bisa banyak ditandai orang, dikenal orang. Astaghfirullahalazim. Jadi supaya terkenal, nampakkan auratnya, joget sana joget sini, kemudian dikenal banyak orang. Oh, mantap. Kemudian bahaya TikTok ini juga, mereka menampakkan pelecehan-pelecehan kepada Islam. Dia nanti buat konten di saat sholat, kemudian joget-joget. Apa itu? Pelecehan kepada Islam, haram di dalam Islam. Ada apa yang terjadi di negeri ini? Tapi dengan banyaknya orang, netizen mengatakan ini TikTok ini gak benar ini, sampai disampaikan kepada pemerintah di Kominfo. Dan alhamdulillah Kominfo menanggapi. Kominfo pada tanggal 3 Juli tahun 2018 akhirnya TikTok ini pun diblokir di Indonesia. Alhamdulillah. Tapi yang kita sayangkan, 7 hari setelahnya pada tanggal 10 Juli 2018 ternyata TikTok ini diaktifkan kembali oleh Kominfo. Ada apa ini? Apa penyebabnya kok diaktifkan lagi? Wallahu alam ya. Apakah karena banyak keuntungan di situ? Wallahu alam. Karena memang kalau kita lihat di situs kompas.com dikatakan di situ, siap-siap TikTok dan kawan-kawan, maksudnya aplikasi yang lain juga akan ditarik pajak 10%. Masya Allah, berarti ada 10% di situ pajak. Kan lumayan. Kita sedang kekurangan APBN, tarik pajak, tapi dengan cara yang salah, yang disalahkan oleh syariat, bertentangan dengan syariat. Apakah dengan cara yang seperti itu halal? Nauzubillah. Bahkan di kumparan.com dikatakan per Juni 2020 tahun yang lalu pengguna TikTok sudah 30,7 juta. Oh, berarti banyak itu, berarti pajaknya itu ya. 2 bulan setelahnya, Agustus 2020, bertambah lagi menjadi 63,3 juta pengguna TikTok. Masya Allah, 2 bulan berarti bertambah 32,6 juta. Masih 2 bulan itu. Apalagi sekarang sudah 2021 bulan Februari, sudah berapa puluh juta lagi bertambah. Nauzubillahi min zalik. Dan ini terus dibiarkan. Kenapa ini terus dibiarkan? Karena di Indonesia ini kan serba bebas. Kebebasan di situ, kebebasan berperilaku, kebebasan berpendapat, pelecehan nanti kebebasan berpendapat, macam-macam. Padahal Islam melarang itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, apa penyebabnya Indonesia ini anak mudanya rusak? Salah satunya pendidikan yang tidak benar. Pendidikannya sekuler. Bahkan sekarang ini anak-anak sekolah diliburkan. Macam mana mau mencerdaskan anak bangsa kalau diliburkan? Oh, rupanya sekolah katanya, tapi pakai aplikasi Zoom. Oh, tadi dibilang kalau ada aplikasi akan kena pajak. Mantap. Berarti makin banyak orang memakai aplikasi Zoom, maka akan banyak pendapatan negara. Seperti itu kira-kira. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dan kita lihat sekarang, karena anak-anak tidak sekolah, apa yang dilakukan oleh anak-anak di rumah? Akhirnya TikTok juga, berjoget-joget juga mereka. Jadi bagaimana di dalam Islam mengatasi itu? Kalau di dalam Islam, untuk membentuk kepribadian seseorang,
Kalau kita melihat di dalam kitab Min Muqawimat Nafsiyah Al-Islamiyah, untuk membentuk saksiyah kepribadian seseorang, dia harus mempunyai akliyah pola pikir dan juga nafsiyah tingkah laku. Apa itu akliyah atau pola pikir? Cara yang digunakan untuk memikirkan sesuatu. Jadi pola pikirnya bagaimana? Kemudian apa itu nafsiyah? Cara yang digunakan seseorang untuk memenuhi tuntutan naluri dan juga kebutuhan jasmani. Jadi pola pikirnya bagaimana? Kalau pola pikirnya serba bebas, oh yang di pikiran dia main TikTok itu boleh, kan negara membolehkan, orang tuaku membolehkan, tengok itu berjuta-juta orang main TikTok, mainkan. Jadi yang di pola pikir dia mengatakan TikTok itu boleh, rusak. Kemudian kalau sudah pola pikirnya seperti itu, maka lihat juga tingkah lakunya. Karena ada orang yang berpola pikir seperti itu, akhirnya dia nggak mau main TikTok, ya. Tapi ada juga orang pola pikirnya sudah seperti itu, dimainkannya pula itu, yang serba bebas itu, goyang sana, goyang sini, nampakkan aurat segala macam. Berarti dia pola pikirnya tidak benar, tidak sesuai dengan Islam, dan juga tingkah lakunya tidak Islam. Jadi bagaimana seharusnya anak muda itu, generasi muda itu, bentuk pola pikirnya harus pola pikir Islam. Bagaimana pandangan Islam mengatasi aplikasi ini? Oh, tidak boleh. Bagaimana pandangan Islam membuka aurat? Tidak boleh. Itu pola pikirnya harus dibangun. Bagaimana pandangan Islam melecehkan sholat? Tidak boleh. Harus dipahamkan. Dan itu harus bertanggung jawab negara. Karena katanya pendidikan itu harus dari negara, mencerdaskan bangsa. Jangan diliburkan. Coba kita lihat wisata-wisata bebas. Kalau katanya musim Covid, kan ada alternatif lain. Cuci tangan, jaga jarak, kan bisa. Kenapa diliburkan? Dan kita berharap semoga pihak sekolah juga memperbanyak ilmu agamanya. Jangan dianggap agama itu musuh. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat di dalam pemerintahan Islam, pemimpin itu seharusnya patokannya adalah syariat Islam. Itu patokannya, itu pedomannya. Jadi misalnya pendapatan pajak, kalau itu misalnya nggak sesuai dengan Islam, jangan dilakukan, jangan ditarik-tarik pajak, jangan dipakai itu. Jadi bagaimana dalam Islam kalau untuk pendapatan negara? Di dalam Islam pendapatan negara itu seharusnya bukan dari pajak, dia dari kekayaan alam. Kalau memang misalnya kita di Indonesia ini banyaknya kekayaan alam, kalau itu ditarik hasilnya itu oleh negara, maka akan kaya raya Indonesia ini. Tambang emas, batu bara, segala macam. Tapi ini enggak. Sudahlah bayar rakyat tak dapat hasil dari kekayaan alam, malah dipalak lagi, ditarik lagi pajak. Ya Allah. Maka kita tidak heran melihat kemiskinan di mana-mana, penderitaan rakyat di mana-mana. Banyak yang tak bisa makan. Bahkan saya sedih melihat berita ada emak-emak dan anaknya karena tak ada lagi bayar makanan, cuma asik minum air galon saja. Akhirnya apa? Emaknya meninggal. Tak ada makanan, cuma minum air galon saja. Itu di masa Covid-19. Kemudian ada di saat itu orang sedang berjualan di pajak, kemudian di stop, sehingga ibu-ibu itu pun menangis dia. Jadi kami makan apa? Kami makan apa? Kalau seumpama kami asik di rumah aja tak ada makanan. Seharusnya negara ini harus bertanggung jawab. Dan kita berharap negara berubah dan selalu berpedoman kepada Islam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita berharap semoga aplikasi-aplikasi yang merusak generasi muda Indonesia itu dihapus. Yang TikTok lah, yang Bigo Live lah, yang tidak bermanfaat itu dihapus. Apa gunanya dia joget-joget di situ menampakkan auratnya itu, sehingga orang melihat auratnya, mengumbar nafsu orang. Kemudian juga kita berharap negara bertanggung jawab dengan memberikan pendidikan yang islami sehingga membaguskan akhlak anak bangsa, membaguskan kepribadian anak bangsa. Jangan diberikan kebebasan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allah